Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini anak-anakku sekalian, Bapak akan mencoba mengkaji atau menjelaskan tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Materi ini adalah materi PPKN yang ada di UKBM 2 atau Unit Kegiatan Belajar Mandiri 2 semester 1 kelas 10. Mudah-mudahan dengan penjelasan Bapak nanti kalian bisa memahami apa itu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Maka dari itu tolong disimak dengan baik. Pada kesempatan kali ini juga Bapak ingin menyampaikan kompetensi dasar atau tujuan pembelajarannya. Kita fokus ke tujuan pembelajaran yang poin ketiga. Jadi setelah kalian memperhatikan dan mengkaji tentang materi ini, maka kalian mampu menganalisis kembali atau mengidentifikasi atau menjelaskan kembali tentang bagaimana kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Sesuai dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasarnya tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, maka langkah pertama yang harus kita kaji bersama adalah apa itu makna kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Nah, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Dan dalam hal ini tidak boleh ada paksaan dari siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat negara, tokoh agama, masyarakat maupun orang tua sendiri. Dalam tanda kutip orang tua sendiri di sini maksudnya adalah orang tua memberi kebebasan ketika misalnya dalam keluarga itu sendiri untuk melaksanakan ajaran agama dan keyakinan maupun kepercayaannya di dalam keluarga. Nah, berikutnya kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Terutama dalam pasal 28E ayat 1 dan 2. Di situ disebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Nah, tapi yang harus digarisbawahi di sini adalah bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Itu pasal 28E ayat 1. Nah, sedangkan ayat 2-nya, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Jadi, dalam hal ini setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya. Sesuai dengan tadi sudah disebutkan, jadi tidak ada paksaan. Di samping itu, dalam pasal 29 Undang-Undang RI tahun 1945 ayat 2 disebutkan juga bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi ada dua landasan hukum aturan yang sudah disahkan atau dalam kata lain yang dijamin oleh negara tentang kebebasan beragama dan berkepercayaan, yaitu pasal 28E ayat 1 dan 2 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anakku sekalian, untuk mewujudkan ketentuan tersebut diperlukan hal-hal sebagai berikut.
Satu, adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara. Yang kita ketahui bahwa agama yang yang terdapat di negara kita dan sekaligus diakui oleh negara atau pemerintah, diantaranya dari mulai agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, dan yang terakhir itu agama Konghucu. Yang kedua, tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak, dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Jadi kedudukannya semuanya sama, baik hak maupun kewajibannya dalam negara dan pemerintahan. Yang berikutnya, poin ketiga, adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu. Apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki. Yang keempat, adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi atau keberadaan daripada agamanya masing-masing. Jadi setiap umat beragama memiliki hak otonom atau kebebasan untuk melakukan kegiatan peribadatan atau kegiatan keagamaan. Sudah tadi disebutkan oleh Bapak, jadi sebenarnya agama yang diakui di Indonesia itu mencakup satu diantaranya agama Islam, dua Kristen Protestan, tiga Kristen Katolik, kemudian ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, keenam agama ini tentunya sekali lagi memiliki kitab suci dan tata cara masing-masing dalam menjalankan ajarannya dan keyakinannya. Dan tentunya di dalam kitab suci itu sendiri memuat ajaran-ajaran tentang panduan kehidupan umat beragama dalam menjalani hidupnya. Misalnya kita lihat dari kitab sucinya. Agama Islam kita sudah tahu bahwa kitab suci yang digunakan oleh agama Islam atau umat beragama Islam adalah Al-Quran. Al-Quran itu merupakan kitab suci yang terdiri dari atas 114 surat, 37 juz, dan 6.666 ayat. Dan kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari atau rata-rata selama 23 tahun. Waktunya dimulai sejak 17 Ramadan dan saat itu Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga wafat. Berikutnya adalah Alkitab. Alkitab merupakan kitab sucinya Kristen Katolik, yaitu Alkitab atau Injil. Kristen Katolik masuk ke Indonesia berawal dari kedatangan bangsa Portugis ke Kepulauan Maluku. Nah, hari besar Kristen Katolik itu mulai dari Natal, Jumat Agung, kenaikan Isa Al-Masih, dan hari Paskah. Nah, sedangkan di agama Islam kita tahu hari-hari besarnya yang paling fenomenal itu diantaranya adalah Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, kemudian Maulud Nabi, kemudian 1 Muharram sebagai tahun baru Islam. Berikutnya ada Alkitab Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan itu muncul setelah protesnya dari Martin Luther pada tahun 1517.
kata Protestan diaplikasikan pada umat Kristen yang menolak ajaran maupun otoritas Gereja Katolik. Kitab suci agama Kristen Protestan sama dengan Kristen Katolik, yaitu Alkitab atau Injil. Sementara tempat ibadah umat Kristen Protestan juga sama dengan Kristen Katolik, yakni gereja. Selanjutnya ada Weda. Weda adalah kitab suci agama Hindu. Di Indonesia, pemeluk agama Hindu tersebar di wilayah Indonesia. Namun yang terbanyak yakni sekarang ini terkonsentrasi ada di daerah Bali. Tempat ibadah agama Hindu yakni Pura. Hari raya umat Hindu yakni dari mulai Nyepi, Kuningan, dan Galungan, serta hari Saraswati. Nah, jadi di Indonesia itu yang paling banyak menganut agama Hindu adalah di Bali. Maka Bali dikenal dengan Pulau Seribu Pura atau Pulau Dewata. Selanjutnya Tripitaka. Apa itu Tripitaka? Adalah kitab suci agama Buddha. Nah, tempat ibadah agama Buddha adalah vihara. Ya, wihara. Hari raya agama Buddha yakni dari hari Katina, hari Waisak, dan hari Asada. Agama Buddha merupakan agama tertua di dunia dan di Indonesia. Namun pemeluk agama Buddha di Indonesia tidak sebanyak agama-agama lainnya. Dan terakhir ada kitab suci yang namanya Sisu Wujing. Ya, itu kitab suci agama Konghucu. Nah, sejak era reformasi, agama yang diakui di Indonesia bertambah satu, yaitu atau yakni Konghucu. Penyebaran agama Konghucu ke Indonesia dilakukan oleh orang-orang Cina yang merantau ke Indonesia. Nah, sekali lagi kitab sucinya adalah Sisu Wujing. Dan hari besarnya diantaranya ada tahun baru Imlek dan Cap Gome. Itu tentang 6 agama yang diakui di Indonesia. Materi berikutnya adalah trik kerukunan beragama atau trik kerukunan umat beragama. Apa itu trik kerukunan umat beragama? Itu merupakan konsep yang sudah digulirkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat antar umat beragama dan rukun atau supaya rukun damai dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah sendiri telah menyadari resistensi konflik antar umat beragama. Nah, berbagai kebijakan pemerintah telah diterbitkan buat memperbaiki keadaan. Di antaranya menyangkut masalah pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, bantuan keagamaan dari luar negeri, dan tenaga asing di bidang keagamaan sendiri. Kembali ke trik kerukunan beragama. Trik kerukunan beragama yang pertama itu adalah kerukunan intern umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan trik kerukunan beragama itu ada 3 kerukunan dalam beragama. Saya Bapak ulangi, yang pertama kerukunan antar umat beragama atau umat seagama, ya, intern atau internal dalam itu sendiri. Seringkali perbedaan pandangan dalam satu agama dapat melahirkan konflik di dalam tubuh suatu agama itu sendiri. Konsep ukhuwah Islamiyah merupakan salah satu wahana agar tidak terjadi ketegangan internal umat Islam misalnya, yang menyebabkan peristiwa konflik. Nah, konsep pertama ini mengupayakan berbagai cara agar tidak saling klaim kebenaran. Maka sekali lagi di dalam kehidupan beragama Islam itu ada yang namanya ukhuwah Islamiyah atau ada yang namanya tabayun, itu istilah di dalam agama Islam.
Yang kedua, kerukunan antar umat beragama memiliki pengertian kehidupan beragama yang tentram antar masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan, tidak terjadi sikap saling curiga-mencurigai dan selalu menghormati agama masing-masing. Nah, yang ketiga terakhir dari trik kerukunan beragama adalah kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah dan semua umat beragama yang diwakili para pemuka dari tiap-tiap agama bisa sinergis dengan pemerintah. Dengan kata lain, saling bekerja sama dan bermitra dengan pemerintah buat supaya atau membentuk atau menciptakan stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa. Jelang akhir pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar, pada kesempatan kali ini Bapak ingin memberikan tugas secara individu berupa latihan soal. Nah, latihan soal ini nanti oleh kalian dikerjakan di buku tugas dan jangan lupa disalin terlebih dahulu soalnya. Setelah itu diisi atau dikerjakan. Setelah dikerjakan kalian kirim ke grup tugas Telegram dengan cara terlebih dahulu dipoto. Jadi selesai mengerjakan sekali lagi kemudian dipoto, setelah itu dikirim tugasnya ke grup tugas Telegram. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, coba kalian analisis pernyataan berikut ini. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat, kemudian tokoh agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Nah, kira-kira bagaimana menurut pendapat kalian? Yang kedua, sebutkan nama-nama kitab suci dan tempat ibadah agama-agama yang diakui di Indonesia. Dan yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan trik kerukunan beragama. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Closingnya dari materi ini, Bapak ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah fokus memperhatikan daripada penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak sendiri. Dan akhir kata dari Bapak, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan atau yang sudah dikaji kita bersama-sama semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Keharmonisan ada ketika kita menghargai perbedaan. Akhir kata dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.